Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin musufan ila sultanil awliya As-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya'illah wal awliya'i tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyidina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina bi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'allifadal kitab As-Syaikh Mustafa Al-Gulayaini radhiyallahu anhu sayru lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Halaman 321 Al-Hasadu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-Hasadu tawiki iku membahas bab hasud utawa drengki. Kibarun nufusi utawi wong kang gedhe pira-pira atine utawa jembar atine iku layah suduna ora padha drengki saka kibar li anal hasada krana sudune drengki iku sigharun nafsi saking cilike ati waduk fil iradah lan apese iradah karep walu mitabai lan alane watak. Orang yang berjiwa besar itu tidak mungkin punya sifat hasud atau dengki, sebab dengki itu bagian dari sigharun nafsi, jiwa yang kecil atau kerdil, serta lemahnya kemauan dan merupakan watak yang jahat. Jadi orang yang berjiwa besar itu tidak mungkin hasud, karena hasud itu adalah menunjukkan orang yang hatinya sempit, lemahnya kemauan dan watak yang jelek. Wal azimul abiyu man ba'udatil masawiku bainahu wa baina hadhil akhlaqil wadiyah. Orang yang berjiwa besar, mereka akan menghindari perbuatan jahat, sedangkan antara dirinya dan akhlak yang jelek atau hasud itu al-wadiyah sangatlah jauh. Jadi jaraknya jauh. Jadi tidak mungkin orang berjiwa besar kok punya sifat hasud, itu jelas tidak mungkin, karena jaraknya jauh.
Orang jiwa besar itu terbangun dari akhlak yang baik, kemauan yang kuat, dan lain sebagainya. Minal kalimati sa'irah, sebagian dari kalimat sa'irah, pepatah Arab. Al-hasudu la yasudu, orang hasud itu tidak akan bisa mempunyai kekuasaan. Orang hasud itu tidak mungkin punya kekuasaan dia. Wa hiya kalimatun law ta'lamuna 'azimatun tadhammanu ma'aniya kabiratan wa hiya in sawura lafduha faqad kadura maknaha wa syarufa fahwaha. Walaupun kalimat ini sederhana, ringan, kecil, tetapi kandungan maknanya sangat besar dan mulia. Seorang hasud tidak akan menjadi pemimpin, tidak akan punya kekuasaan, sekecil apapun kekuasaan tidak akan punya. Jadi hindarilah sifat hasud. Ini pepatah Arab ini. Al-hasudu yakunu tayyiqal qulub munqabidus sadr muttaribal fikr in ra'ada nikmatin aw syahada ahadan ala bin nasi maqaman rafi'an wa ahlun lahu wa dalau tahwalu tilkan nikmah ilaihi wa yakunu dalikal maqamu tau'an yadaihi wa innala saqa'u min ashabihi manalahu. Orang yang hasud itu menunjukkan orang yang akhlaknya sempit atau kecil atau rendah atau hina. Orang yang hasud itu mungqabitus sadri, dadanya sempit. Ana wong itu jembar dodone, mudah memaafkan, menjaga kehormatan, itu namanya lapang dada. Adapun sempit dadanya, maka dia pendendam, tidak bisa menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Orang hasud itu seperti itu, mudaribal fikri, dan orang yang kacau pikirannya rusak. In ra'adha nikmatin aw syahada ahadan ala bin nasi maqaman rafi'an wa ahlun lahu, bila melihat orang yang hasud itu, bila melihat orang yang lain mendapatkan kenikmatan atau kedudukan di tengah masyarakat yang hal tersebut sudah selayaknya, maka dia akan berharap nikmat itu pindah kepada dirinya, walau harus bersusah payah untuk mengupayakan. Di wong hasud itu nek ndelok wong liya oleh kenikmatan atau kedudukan di tengah masyarakat, yang kedudukan atau kenikmatan itu sesuai, pancen dia bekerja keras, maka dia menjadi kaya, itu kan sesuai namanya. Pancen dia pinter, akhirnya dia punya kedudukan di masyarakat, itu namanya sesuai. Lah orang yang hasud itu bila melihat orang seperti ini, maka dia berharap nikmat itu berpindah pada dirinya. Ya apa carane? Aku sing oleh ini. Walaupun harus berupaya untuk mendapatkan. Ya apa carane? Aku sing sugih aja dek. Ya apa carane? Aku sing duwe kekuasaan aja dek. Itu namanya orang hasud. Jadi mengambil alih kepunyaan orang dengan menggunakan beraneka ragam cara. At-tamani kama yaquluna ra'su malil muflis. Tamani, angan-angan, berkhayal, ngelamun, itu adalah ra'sul muflis, merupakan pangkal dari kebangkrutan. Jadi orang yang berangan-angan, berkhayal,
Kaya wong hasud itu, nek ana tanggane sugih ngono terus dia berangan-angan, ya apa carane aku sing sugih aja dhek. Nek ana kancane dadi pimpinan, maka dia berkhayal, ya apa carane aku sing dadi pimpinan aja dhek. Nggih. Nah, orang yang seperti ini tamanni namanya, berkhayal seperti ini, itu rasul muflis, pangkal dari kebangkrutan, jadi pangkal kerugian. Wa anal liman qala minal iradati wa izzatin nafsi wa karamit tabai ayanala maqamal mahmuda au yasila ila nikmatil maksud. Bagaimana mungkin orang yang tidak mempunyai kemauan, tidak mempunyai jiwa yang mulia, tidak mempunyai kehormatan diri dan menjaga harga diri, akan dapat meraih kedudukan atau mendapatkan nikmat sebagaimana orang yang dihasuti? Kan tidak mungkin. Lah sing tanggane iku sugih panjane nyambut gawe temenan. Betul. Lah sing hasud iku isine tengah-tengah nang warung kopi tok. Tapi kepingin sugih pindah ke dia. Kan tidak mungkin itu. Ono wong pinter aja jadi pimpinan. Lah dhek bodoh, bloon, ndelahum apa meneh rasa. Tapi dia berkhayal tamanni. Ya apa carane aku jadi pimpinan? Kan aneh nih, orang aneh nih. Mengenai disebut pikirannya kacau, pikirannya rusak. Karena tidak mungkin orang seperti itu menjadi pimpinan. Seandainya dia menjadi pimpinan dengan segala macam cara yang dilakukan, maka tidak akan berjalan. Pasti itu kan, pasti tidak akan berjalan. Bahwa bidzalika taman niat saya pilih la yastati'u ayyuhawila ilaihi nikmatan an'amaha Allahu ala abdihi wala ayyahtasiba maqaman li ghairihi wa yuwassada ilaihi. Fahuwa, maka dia bidzalika dengan angan-angannya, dengan lamunannya, dengan khayalannya yang hina itu tidak akan dapat mengambil alih apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tidak akan bisa mengambil alih. Jadi isinya mek ngelamun kok. Seandainya dia dapat mengambil alih, justru itu pangkal kehancuran dirinya sendiri. Pangkal mamane iso dadi sugih temenan, ini pasti akan hancur dia. Karena dia orang yang berjiwa kecil, akhlaknya jelek. Ketika dia mendapatkan kekayaan betul, tambah gak karu-karuan. Polanya tambah gak karu. Seandainya dia mendapatkan kekuasaan, entah dengan cara apa, justru akan membunuh dirinya sendiri. Kita tambah dirasani wong. Ya apa pimpinan kok metuntung tok ae gak iso lapo-lapo, kan begitu. Namanya membunuh dirinya sendiri. Naudzubillah. Bal yabqa kama kana qalilun nikmah sabilil maqam dalin nafsi wa bi al qadar wal yumkinu man kana kadzalika yaqbidu ala nasiyati sufi aw yajula bi midani sarab. Tetapi sebaliknya orang yang hasud itu akan tetap pada keadaannya. Ya, orang hasud itu ya nanti akan kembali pada keadaannya sendiri. Awalnya gak duwe apa-apa, ya balik gak duwe apa-apa. Orang yang hasud itu jarang mendapatkan nikmat, justru akan menjadi rendah kedudukannya di hadapan orang lain. Jiwanya, hatinya menjadi rusak atau hina. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini akan menjadi penguasa? Kan tidak mungkin. Sapa sing gelem dipimpin karo wong sing potongane kaya ngono? Kan begitu kan? Tidak akan ada yang mau.
Fa innahu bitilkal akhlaqi la yasuddu walau akafa ala hasadihi abadad dahr. Ini lanjutannya saya. Ya kan? La wa rabbal ka'bah. Fa innahu bitilkal akhlaqi la yasuddu walau akafa ala hasadihi abadad dahr. Tidak mungkin orang yang mempunyai jiwa seperti ini menjadi pemimpin. Seandainya dia menjadi pemimpin, maka justru akan terjadi kerusakan besar. Amal kabirun nafsi, adapun orang yang berjiwa besar, bahwa in basura bi ghairihi bi amri yusna bihi alaihi aw ra'ahu bi manzilatin yubatu alaiha fala yajulu fi wahmihi ayahsuduhu ala nikmatin aw yahutta min manzilatin. Adapun orang yang berjiwa besar, bila dia melihat orang lain dipuji karena mempunyai kebaikan, atau orang lain dipuji karena mempunyai kedudukan, hatinya tidak bergerak untuk hasud, tidak dengki, serta tidak berusaha menjatuhkan orang itu dari kedudukan. Itu orang berjiwa besar itu berarti. Nek wong liya iku luwih pinter, maka dia tidak akan berupaya orang itu jadi bodoh. Hatinya tidak mempunyai sifat hasud. Ana wong dodol bakso jejer 5. Sing 4 rame, sing siji sepi. Loh kok ternyata dalam pikirannya, dalam hatinya, ya apa carane aku sing rame, liyane sepi, itu hasud namanya. Lah orang berjiwa besar itu dia tidak akan berpikir seperti itu. Ya wis sing penting aku nyambut gawe. Nek memang aku payune titik ya mbok menawa baksoku kurang enak ya apa carane enak. Itu orang berjiwa besar namanya. Orang berjiwa. Jadi tidak berupaya orang lain untuk jatuh, merugikan orang lain, tidak mau. Bal yas'atul sa'i liyanala misla manalihi wa yarqa misla ruqyah fa in zada fihil ibad fala yarda li nafsihi illa bima fawqa dhalikal maqam wa la yaftaru laha illa arda min tilkan nikmah. Tetapi dia akan berupaya sendiri untuk menerima kebaikan-kebaikan, bahkan melebihi orang-orang yang lain. Jadi orang berjiwa besar itu nek ndelok wong liya itu sukses, dia akan berupaya sendiri tanpa merugikan orang lain. Ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dia akan berupaya melebihi tanpa merugikan orang lain. Itu yang benar. Jadi menjatuhkan orang lain tidak boleh, intinya di situ. Entah yang dijatuhkan itu hartanya atau kehormatannya, ini tetap hukumnya tidak boleh. Betul. Wadu'atu nafsi tadfa'ul insana ila an yatamanna zawalan nikmah an ghairihi litakuna lahu. Hati yang rendah atau hati yang hina itu mendorong orang untuk berharap lenyapnya kenikmatan orang lain agar berpindah pada dirinya. Jadi orang yang punya hati yang hina itu akan terdorong untuk menghilangkan kenikmatan orang lain supaya berpindah pada dirinya. Begitu ono bakul bakso jejer 5, yang sepi sitok, yang sepi terus ngomong nenggone wong-wong, wah wong-wong gak kayak aku masih sepi loh, aku nerimo, aku ancen apa anak, nek wong papat iki nggawe dukun kabeh. Nah, menjatuhkan orang
Itu namanya sifat hasud, menjatuhkan orang. Tujuannya supaya kenikmatan itu berpindah pada dirinya, akhirnya sing lari dhek. Wong liya dadi gak lari. Ya itu gitu. Demikian pula tentang kepemimpinan. Jadi ketika kita memandang seorang pemimpin kok ternyata berhasil dan kita muncul sifat hasud sehingga membicarakan kejelekan pemimpin, maka itu namanya menjatuhkan. Tidak boleh, tidak boleh. Wa ibahuha yahfizuhu ilal amali liyafuza bil husna wa ya'ba alaihi ayyurida bi ghairihi su'a liyakuna lahul khair. Sedangkan jiwa yang mulia itu mendorong untuk selalu berusaha mencapai kebaikan yang diinginkan tanpa merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang jiwanya buruk itu cenderung hasud. Orang yang jiwanya mulia itu terdorong untuk meningkatkan kebaikan tanpa menjatuhkan orang, tanpa menyakiti orang lain. Fal farqu bainal khuluqaini azimun. Perbedaan antara dua sifat itu, jiwa yang hina dan jiwa yang mulia, itu sangatlah besar. Nah, perbedaannya sangat besar berarti sebenarnya sangat jelas, sangat tampak. Ini sering kesing ini lah. Kok koncomu suatu ketika itu pinter, terus ono koncomu liyane ngomong eleke wong sing pinter, itu tanda-tanda hasud. Tanda-tanda. Sedangkan hasud itu adalah pangkal dari kerugian, merugikan dirinya sendiri. Sing dihasud tidak apa-apa, sing hasud ya bolak-balik loro hati ya. Jadi kebiasaan masyarakat kita itu kan seneng komentar, gitu. Bal-balan itu lepu wakif do komentar. Sing main dilokno goblok, gak entos macam-macam. Ngomong main dhewe yo tambah nemen gak entos kan begitu kan. Kecenderungan masyarakat kita itu suka mencela. Lah orang yang suka mencela itu kemungkinan besar kemungkinannya itu terjangkit penyakit namanya hasud. Jadi sebab salah masih oke entos bal-balan tapi lah mlebu TV. Nah, awakmu gak mlebu TV ya bapak-bapak. Disederhanakan. Jadi jangan mudah mengomentari sesuatu, apalagi tentang hal yang jelek. Itu ajaran agama itu begitu. Waqad alimta bima syarahnahu makna qaulihim al-hasudu la yasudu li ana min ahlakil hasud dhafal iradah wa sigharan nafsi wal jubna anil adam ala amali sadah. Waqad alimta maka sungguh kalian telah mengetahui bima syarahna makna qaulihim al-hasudu la yasudu, tentang perkataan orang hasud itu tidak akan mempunyai kekuasaan. Jadi kalian telah mengetahui kenapa orang hasud itu tidak akan punya kekuasaan, ya karena sebab-sebab tadi. Tidak lain sebenarnya kesimpulannya, orang yang hasud itu adalah orang yang lemah kemauannya lemah. Jadi kalau kita ingin berhasil itu harus punya kemauan yang kuat. Kepingin jadi menteri, ya sing temenan, keinginannya sinau temenan, belajar temenan, berupaya temenan. Itu namanya kuat kemauan. Lah orang hasud itu biasanya lemah kemauannya. Misalnya cocok ya, begitu kan? Anjing menteri kesehatan gak entos, ngurusi corona gak entos, seleren jadi menteri, lah dhek dadi mantri ae gak entos kok ngomong menteri. Oke, orang hasud itu seperti itu. Jadi kebiasaan masyarakat kita itu memang melebihi batas. Dan itu tidak baik menurut agama.
tidak baik. Bapak podo-podo gak aru menterine iki gak entos temen apa sakjane wis temen tapi gak mampu. Kita kan tidak tahu. Sementara dunia medsos itu beritanya wis gak karu-karu. Mereka adalah orang yang jiwanya kerdil. Mereka adalah juben, pernah kita bahas di awal, penakut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bekerja keras. Jadi wong hasud itu mesti gak gelem rekoso. Nek wong liya sing tandang gawe dilokno, begitu dhewe sing dikon tandang gawe ngongkoni wong liya lah. Gak gelem kerja keras. Itu tanda-tanda orang hasud. Wa ahri bimangkana kadzalika alla yakuna sayyidan fa sayyidatu wa hadhil akhlaqu ala tarafa naqidin. Maka sudah sepantasnya bagi orang-orang seperti itu tidak menjadi pemimpin, karena kepemimpinan itu dan sifat-sifat tersebut sangat berlawanan. Lah nek ana pemimpin terus gak patek duwe kemauan, arep gawe apa-apa gak patek karep, anggere yo gak ana kegiatan. Lah nek pemimpin itu jiwanya kerdil, gampang sumpek, gampang putus asa, ya gak maju. Karena pemimpin itu harus siap menghadapi tantangan. Bila pemimpin itu punya jiwa juben, beku atau penakut, ya padha wae tidak berani ambil resiko. Bila pemimpin itu tidak mau kerja keras, ya enggak bisa. Maka lumrah bila orang hasud itu tidak akan mungkin menjadi pemimpin. Sapa sing gelem dipimpin wong kaya ngono, tambah rusak kabeh. Kan begitu kan. Ajibun wallahi, aku heran demi Allah, katanya penulis, an yatamannal mar'u ma la yakuna illa bijiddin amalin wa huwa kasulun hamilun muhmilun. Aku heran demi Allah, orang yang mengharap sesuatu yang sebenarnya hanya bisa diperoleh dengan kesungguhan, dengan kerja keras, padahal dia adalah orang yang pemalas, wong sing nganggur, maka itu mengherankan. Ono wong nganggur tengah-tengah tok lho, kok kepingin dadi presiden. Kira-kira sampeyan jagungan karo wong ngene. Lah apa cak? Di tengah-tengah ngopi kene lho. Jagongan aku. Ya apa sampeyan gak ono kegiatan. Lho, aku wis rencana dadi presiden. Kira-kira bisa ngomong terus komentar ya apa? Komentar ya apa? Oh sampel aja kan ngoten ya. Pasti begitu. Lho sapa sing gelem milih awakmu kan ngono nggih. Wong sak RT durung karuan milih awakmu. Wa an yarju ma la yaksibuhu illal hasrata wa la yaudu alaihi illa binqibadhi qadri. Maka dia sebenarnya mengharapkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri dan merusak dirinya sendiri. Seandainya dia benar menjadi pemimpin, justru akan merusak dirinya sendiri. Wa hadhihi sifatul hasidina fahdar ayuhan nasi'u antakuna minal jahilin. Itulah sifat-sifat orang yang hasud. Fahdar ayuhan nasu, maka hati-hatilah wahai generasi muda, antakuna minal jahilin, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang bodoh. Hati-hatilah terhadap orang yang hasud, jangan mudah terpengaruh. Bila kalian tidak berhati-hati, maka kalian termasuk golongan jahilin, orang-orang yang bodoh, dibujui karo wong sing hasud. Rubama tablughu narul hasadi bil hasidi hatta yadfa'uhu ila aidai maqsudihi wa sa'i bi dhararihi wa badalil jahdi
li'isali durubi syara'i. Rubama terkadang tablughu narul hasadi bil hasid, kobaran api hasud itu mendorong untuk menyakiti dan mengganggu orang lain, orang yang dihasuti, sehingga akan menyusahkan, menyengsarakan, serta berupaya menimpakan kejahatan padanya. Kadang orang yang hasud itu saking nemennya hasud, akhirnya yang dihasut itu disakiti, damai dilokno kok, difitnah, gak cukup difitnah kok, dilok-lokno, dihujat, gak cukup dihujat kok, boleh dukun santet disantet, lo sampai nggak? Karena kobaran api hasud tadi begitu kuat. Wa inna malan nanging pamestine ya malu dzalika sa'iron li nafsihil wadi'ati dhannan anna hadzal amal yutfi'u jamratat tabaihil. Mereka melakukan itu, melakukan kejelekan kepada orang lain karena menuruti gejolak hatinya yang hina, dorongan api hasud tadi. Dan mereka mengira hal itu dapat memadamkan api kedengkian. Wong sing hasud itu rumangsane nek wis ngono wis mari marem wis atiku, ngono maksude iki. Nek wonge sampai mati wis marem mati. Mereka menyangka seperti itu padahal salah. Wa mata balagul hasudu bil hasid hadzal mablagh kana wahsan dorian wa fa'abi an yabiha as-summu nafi'. Maka bila kedengkian hasud itu telah sampai pada batas ini, sampai menyakiti orang lain, memfitnah, sampai nyantet wong liya, maka hasud itu akan bertambah menjadi sifat buas yang membahayakan orang lain. Sifat buas, sifat yang tidak terkendali. Wa kasirun ma ya'udu dararu alaihi fayamutu bi ghaizihi wa yahriqu binari fikhihi. Tetapi kebanyakan kejelekan yang dilakukan oleh orang yang hasud itu kembali pada dirinya, balik nang awake dhewe. Dia memfitnah orang lain karena orang lain itu tidak melakukan seperti yang difitnahkan, maka lama-kelamaan orang tahu. Akhirnya orang yang hasud ini, orang yang memfitnah ini justru terkena hukum sebaliknya, gak dipercaya uang, kembali pada dirinya sendiri. Bahkan dirinya akan mati dalam keadaan jengkel. Nah ini gak enak. Jadi wong hasud itu matinya mati mangkel, apa gak keturutan. Begitu hasud karo tonggone, sebab tonggone sugih, dia berupaya ya apa tonggone bangkrut, sebab podo bakule, podo bakul sandale, tonggone rame dhewe sepi, wes macam-macam dilakoni sampai golek dukun santet barang, macam-macam dilakoni, tonggone gak tambah melarat, tambah sugih, itu tambah nemen loro atine, berhubung tambah nemen loro atine akhirnya darah tinggi. Tambah nemen darah tinggi ini ketruk mati dalam keadaan mangkel. Jadi mati mangkel itu ono. Mati no, mati mangkel. Kembali pada dirinya. Sing dia kasuti ya biasa wae. Ala anal hasada kana bima madho akhbaro adwaina alladhi qadab ala majdina wa madaniyati. Ala ingatlah annal hasada sesungguhnya hasud karena bima madho akbaro adwaina, pada zaman dahulu itu adalah penyakit yang paling besar. Pada zaman dulu hasud itu penyakit yang paling parah. Lihat ketika Rasulullah wafat, kekhalifahan berganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, si aman.
Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifah, mulai hasud sampai Sayyidina Umar dibunuh, kan begitu. Sayyidina Utsman menggantikan, banyak lagi yang hasud sampai Sayyidina Utsman dibunuh, kan begitu. Sayyidina Ali diangkat, banyak yang hasud sampai perang Sayyidina Ali itu dengan Siti Aisyah, morotuane dewi perang, kan begitu kan, karena hasud dikompori karo pihak lain, diadu domba, itu karena hasud semua. Maka zaman dahulu hasud itu merupakan penyakit yang paling membahayakan. Wa arawul yauma attaka wabain fashin fi mujtamihana. Adapun saat ini saya melihat, katanya penulis kitab ini, saat ini berarti zaman beliau, berarti tahun 1940-an. Saat ini saya melihat sifat hasud itu sudah menjadi wabah yang meluas di masyarakat. Jadi tahun 40-an itu beliau melihat penyakit hasud itu merata di masyarakat. Tahun sakmono lagi jauh zaman ini ya, orang tidak lagi mempedulikan hukum, dianggap hasud itu sudah biasa, sehingga banyak orang rusak, tidak bisa mencapai keberhasilan. Kalau taruh ahadan yakumu bima fihi salahu lil bilad manfaatun lil umma illa wajadta iza'ahu minal muqawiminal jammal faqir hasadan min indi anfusihim wa baghyan alal haqq. Bila kalian melihat orang yang melakukan kebaikan untuk negaranya, sholahun lil bilad, kebaikan untuk negara. Bila kalian melihat orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, maka kalian pasti akan menjumpai orang yang menentang, orang yang memusuhi. Pasti itu. Lah itulah orang-orang yang hasud, orang-orang yang menolak kebenaran. Na'udzubillah min. Ya sampai itu training tuh. Orang yang berupaya sesuatu yang manfaat untuk masyarakat, untuk umat, berupaya menjadikan negara ini lebih baik, organisasi lebih baik, kampung lebih baik, Anda pasti akan menjumpai orang yang berupaya menghalangi. Oh no, ide ditentang terus. Nah orang-orang seperti itu kebanyakan, ya gak kabeh, nggak semua, tapi kebanyakan mereka itu orang yang hasud, orang yang menolak kebenaran. Fa ilam natruk hadat taba'u la'ima fala raja'a lil khairi fala sabila ila sa'adah. Masyaallah. Bila kalian tidak berupaya meninggalkan sifat hasud ini, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kebaikan dan tidak ditemukan lagi jalan menuju kebahagiaan. Jadi sampean kabeh kepengin uripe seneng bahagia, maka tinggalkan sifat hasud. Urusan wong liya hasud terserah. Yang penting awake dhewe ora hasud. Itu jalan menuju kebahagiaan. Tajannaba ayuhan nasul hasada fa innahu min khuluqil adniya wa sifatil juhala. Wahai generasi muda, jauhilah sifat hasud, karena itu merupakan bagian dari akhlaknya orang-orang yang hina dan merupakan sifat orang-orang yang bodoh. Rumangsane pinter, neng ngomentari wong itu rumangsane ben dianggap wong pinter, akhirnya kabeh wong dikomentari, padahal itu sifat kebodohan. Padahal itu sifat kebodohan. Lah Indonesia ini kan mencetak komentator, bukan mencetak pelaku. Yang susah mana mencetak provokator. Nah ini susah mana. Apa ini harus diwaspadai. Fa'in basurta biqaimin bil haqqi fa'dudhu wa yassir lahu sabila. Wa in ra'aita nikmatan
asbaghallahu ala abdin min ibadihi fas'a ila misliha biqalbin dhahirin wa wujdanin naqiyyin fa innaka tablugha bi'idnillahi ta'ala. Bila kalian melihat orang yang menegakkan kebenaran, melakukan kebaikan, sesuatu yang manfaat untuk umat, maka dukunglah mereka, maka mudahkanlah jalannya. Jadi sampai nemokne wong sing ngene iki betul-betul memperjuangkan kemanfaatan masyarakat, kebaikan organisasi. Piye carane kampunge iku dadi apik? Jangan berdiam diri, dukungan, datangi mereka, terus ngomong apa yang bisa saya bantu. Ngono kudu. Harusnya seperti itu. Maka mudahkanlah jalannya, jangan dipersulit. Ojo etok-etok gak eruh. Jadi jangan pura-pura tidak tahu, tapi datangi, kemudian katakan apa yang bisa kami bantu. Generasi muda itu kudu ngono. Gak ngenteni meneng ae, wong aku gak diomongi kok. Ku nek dikongkon jarene kok dikongkoni terus akan aneh meneh nggih. Nek gak dikongkon jarene gak dijak ngomong. Tapi nek dikongkon jarene dikongkoni, oh anjane males ngene warung kopi penggaweane. Maka bila kau lihat nikmat Allah diberikan kepada orang lain, berusahalah untuk mencapainya, menirunya dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, jangan menjatuhkan orang lain. Maka dengan izin Allah kalian akan mampu mencapainya. Bila sampai wis hasud gak bakal tercapai. Tapi nek Anda ingin meniru disertai hati yang bersih, pikiran yang jernih, tanpa menjatuhkan orang lain, maka insya Allah akan tercapai. Insya Allah akan tercapai. Wa iyyaka ayyahmilakal hasadu ala manawatihi fa innaka la tanalu minhu ma turidu bal rubbama waqta fi habaili hasad. Wa iyyaka, berhati-hatilah, ayyahmilakal hasadu ala manawatihi, jangan sampai kalian didorong hasud sehingga memusuhi orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Jangan sampai. Karena dengan hasud kalian tidak akan mendapat yang kalian inginkan darinya. Bahkan sebaliknya akan merusak diri sendiri. Wa qad qila lillahi darul hasada ma a'dalahu bada'a bi sahibihi faqatalahu. Maka sungguh adil apa yang telah diputuskan oleh Allah. Hasud begitu muncul dalam hati, langsung akan menyiksa hati orang yang hasud itu sendiri. Jadi nek ana wong hasud itu tidak menyakiti orang lain, menyakiti dirinya sendiri, mangkel karepe dhewe. Padahal orang lain itu akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Coba sampean bayangkan, ana tanggane kok sugih, sampean hasud. Hasud itu lara hati kan Ustaz. Kok iso sing sugih pun? Padahal tanggane sampean iki tidak akan berhenti mendapatkan nikmat Allah. Sesuk tuku sepeda motor tambah mangkel. Oleh seminggu tuku mobil lu tambah nemen mangkel. Oleh 2 minggu tuku omah sebelah, walah tambah pol. Oleh 3 wulan rabi neh, luwih ayu meneh. Wah, wis pol-polan mangkel. Gak ono leren-leren. Dan orang hasud itu akan sibuk mengoreksi orang lain sehingga lupa mengoreksi dirinya sendiri. Deloken ta, tanggamu lho. Deloken bojone itu ono gelang. Kok sak lengen 5 kilo. Bojone kok gelange karet ae mulai dhisik. Tambah nemen mangkel. Dia sibuk mengamati orang lain sehingga lupa untuk mengoreksi dirinya sendiri. Maka sungguh adil apa yang menjadi ketetapan Allah, bahwa orang hasud itu akan langsung menyakiti dirinya
sendiri. Wis, dadi nek kepengin atine bersih, hilangkan sifat hasud. Berbahagialah ketika saudara kita, teman kita, kerabat kita mendapat tambahan nikmat dari Allah. Meluwo seneng, meluwo susah. Nek konco tonggo kerabat itu sedang mendapatkan kesusahan, karena itu prinsip ajaran agama kita. Jadi, pun sampai sini dulu. Aku ngaji di mau rodok ngantuk nemen. Sore tadi mengantarkan Syekh Fadil ke makam, kemudian ke Juanda. Ini belum pulang ini. Tapi alhamdulillah saya bisa melakukan S3 selumun selamat. Jadi mulai gak ada pamitan ya. Akhirnya iso ngaji ya. Pun begitu dulu, mudah-mudahan manfaat. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.